kadang-kadang sebuah video di orang lain dapat insight, di orang lain nggak, atau sebuah tools tadi, sebuah teknik, sama-sama misalnya ngomongin meditasi, ada orang yang langsung dapat manfaat meditasi, langsung dapat, kayak teman kita tuh langsung 4 bulan dapat 1,5 miliar gitu, Yes. setelah meditasi kan itu. Yes, betul. Ternyata Meditasi. kalau meditasi kok nggak kerasa apa-apa ya Mas? Iya. Aku nggak tahu meditasinya berhasil nggak sih gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu karena memang beda level. Jadi memang Ini satu pencerahan yang mahal ya teman-teman ya. Ini point of view-nya agak beda nih, beda banget ya. Selama ini mungkin saya mencoba mempelajari bagaimana pengaruh. bagaimana Mas Fadli punya percepatan dalam hidupmu kan? Yes, betul. Tetapi saya lupa bahwa ternyata banyak juga teman-teman yang memang nggak bisa Betul. dikasih jawaban yang sama generalisir seperti itu. Yes. Gitu. Halo teman-teman Kedamaian ID dimanapun teman-teman berada. Sekarang saya lagi-lagi ada di studionya Duyan Anggara. Yeay. Oh ini sudah lama tidak ini Mas. Sudah lama tidak. Berapa lama ya? Cukup lama Mas, puluhan video pokoknya. Iya, sudah lama tidak nongkrong di sini sampai ternyata ya. Baru Jadi ini ingat. kebetulan lagi di Banyumas dan ya udah daripada saya ngobrol-ngobrol biasa sama Mas Angga, mending ngobrol-ngobrol biasa tapi direkam. Ya, jadi ini tidak tahu topiknya apa saya. Tapi dia tahu topiknya apa, jadi tenang aja. Ya barusan kepikiran ya, aman-aman. Oke, siap. Oke, nah ini Mas, aku tuh pengen ngobrol gini. Memang beberapa waktu kemarin ya, sampai tadi hari ini juga sempat mulai banyak dapat insight, dan tadi pagi menjelang siang sempat ada satu sesi Zoom sama Mas Angga di mana salah satu statement Mas Angga mulai mengusik pikiran saya. Wah, ini dia Memang nih. tugas saya mengusik. Duyan pengusik Anggara. Ya. Nama Pengusik tengah. pikiran. Duyan mengusik pikiran Anggara. Luar biasa. Nah, kan dirimu pernah bikin ini Mas, satu apa namanya masterclass gitu ya, Ya, kelas tentang 4 level itu, tentang apa sebutannya tuh 4 level pengembangan diri. 4 level Atau pengembangan peta diri. pengembangan diri. Nah, 4 level pengembangan diri ini saya ngerasa, ini kalau teman-teman udah nonton ya, mungkin beberapa di antara teman-teman punya kesempatan untuk ikutan kelasnya Money Flow Mastery, itu kita masukin tuh di sana tuh rekamannya ya. Yes. Nah, di dalam materi yang disampaikan sama Mas Angga teman-teman tentang 4 level ini, sebetulnya tentang 4 levelnya kita udah pernah bahas Di ya. YouTube. Di YouTube ya, teman-teman bisa cari tuh tentang 4 level itu di waduh berapa puluh yang lalu ya. Ya, ada Cari yang aja saya lah, sama Saudi gitu ya. kita pernah Ada, bahas. kita pernah bahas tapi mungkin dan agak singkat ya. agak singkat. Kalau di masterclass itu kan aku bahas tiap level punya tool khusus yang dia bisa praktekkan untuk pindah ke level berikutnya. Betul. Nah, itu yang nggak sempat terbahas waktu di YouTube waktu itu. Nah, cuma memang gini Mas, yang akhirnya mengusik ya tadi ya, Duyan pengusik pikiran Anggara ini. Saya kepikiran gini teman-teman, kan di level 1 di mana banyak orang merasa memang jadi korban gitu ya, ini jarang banget saya address, jarang banget saya berusaha sentuh untuk dengan sengaja saya memberikan toolsnya atau jembatannya atau alat bantu untuk bisa membuat teman-teman segera naik ke level 2, 3, dan 4. Karena ternyata setelah kita bahas tadi pagi, semua yang kita bahas di channel YouTube Kedamaian ID ini ternyata minimal orang udah harus di level 2 atau level 3. Baru bisa mendapatkan tambahan puzzle yang melengkapi dan mendapatkan insight-nya. Dan karena memang Gitu. itu yang terjadi sama kebanyakan orang Mas. Aku tuh banyak ketemu mentor, coach gitu ya. Life coach lah, yang mereka selalu ngasih solusi level 3, level 4 ke orang. Betul, ke Jadi orang-orang yang bahkan level 1 dan 2 gitu. Karena dia nggak tahu, karena memang sebenarnya perjalanannya gitu. Kan kita dulu awalnya kan kita level 1 tuh. Kita merasa hidup ini nggak enak, susah, segala macam, jadi korban. Peluang itu susah, nyari duit susah. Terus kita kan punya awakening, kita punya satu momen pencerahan di mana ternyata hidup tuh nggak harus gitu-gitu amat. Ternyata kita bisa memilih realita kita. Yes. Nah, ketika kita bisa memilih realita kita mulai bikin goal setting kan. Kita mulai belajar tentang bikin dream book, vision board. Kita mulai aku pengen punya rumah. Aku pengen punya mobil yang seperti ini. Kita mulai sadar kalau kita bisa ambil alih gitu. Yes, akhirnya kita mengejar tuh impian-impian kita. Nyampe di impian kita. Nah, dalam proses itu tiba-tiba kita ketemu pencerahan lagi. Nah, biasanya exponential growth yang luar biasa itu ketika kita mulai pindah dari 2 ke 3 tuh, yang apa ya, feel-nya itu beda banget gitu, yang sangat fulfill lah istilahnya. Kalau duit mungkin orang 1 pindah ke 2 itu udah mulai berkembang, secara keuangan lebih stabil. Tapi 2 ke 3 ini yang kita tiba-tiba sangat bahagia, kok kayaknya nggak perlu kerja keras, effortless success di semua area kehidupan nih, belum bukan cuma duit nih.
yang kita tiba-tiba yang kita pengen dapat itu terjadi di level 2 dan 3 dan itu biasanya setelah sampean praktek-praktek. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Meditasi, manifestasi, memaafkan, bekerja ke dalam diri. Nah, jadi ketika naturalnya orang ketika ditanya, apa rahasianya supaya Anda sampai ke titik ini? Pasti jawabnya langsung meditasi kan gitu. Which is teman-teman yang di level 1, itu dirimu kali, gua mah kayaknya belum cocok gitu. Iya, nah ketika orang masih awal tiba-tiba dia lompat ke meditasi, aku habis meditasi kok aku kayaknya nggak ngerti ngapain ya Mas gitu. Iya. Itu yang terjadi sebenarnya Mas. Jadi sedangkan orang-orang di level 1 itu mereka masih belum percaya bahwasanya pikiran kita bisa mempengaruhi realita. Nah, ide itu masih agak asing di dia. Bener. Terus tiba-tiba sampean datang ngomongin, sampean bisa manifestasi loh gitu. Iya. Kebayang. Aku jadi merasa justru malah tadi tuh insight yang didapat itu kayaknya justru aku yang perlu adjust gitu loh. Betul. Tergantung siapa yang nanya. Iya. Lo Nabi pun kalau ditanya tergantung yang nanya Mas. Jawabannya bisa beda. Pertanyaannya sama, yang nanya beda, jawabannya bisa beda. Iya, aduh, astaga. Ini satu pencerahan yang mahal ya teman-teman ya. Ini point of view-nya agak beda nih, beda banget ya. Selama ini mungkin saya mencoba mempelajari bagaimana pengaruh. Bagaimana Mas Fadli punya percepatan dalam hidupmu kan? Yes, betul. Tetapi saya lupa bahwa ternyata banyak juga teman-teman yang memang nggak bisa dikasih jawaban yang sama generalisir seperti itu. Yes. Nah dan ternyata Mas, ini risetnya katanya justru sebagian besar teman-teman yang ada di mana-mana gitu ya, itu ada di level 1 malahan. Yes, 70% populasi dunia itu mostly di level 1. Ya? Wah, tapi untuk teman-teman audiens Kedamaian ID ini kemungkinan besar, tapi ini sekali kemungkinan tidak berada di level 1 Mas. I see. Jadi sebagian besar teman-teman kemungkinan besar mungkin ada di level 2. Mayoritas. Wah ini juga jadi pengetahuan yang penting buat teman-teman yang mungkin bertanya Mas selama ini ke saya, ke teman-teman di Kedamaian ID gitu kan tentang kenapa ya kok saya udah share hal ini ke saudara saya, tapi dia gak dapat insight, saya dapat. Yes, gitu. karena dia ngerasa, bagus banget nih, gila Mas Fadli bener banget. Begitu di share kok kayaknya biasa aja, istriku gak berubah Mas misalnya gitu kan. Sampai pernah gak dapat orang kayak gitu. Jadi dia ngerasa, adikku kok gak tertarik ya sama video Mas Angga, padahal menurutku keren banget gitu. Nah, ya karena tadi beda level tadi dan beda level perlu beda tools. Karena memang level itu kan cara dia memandang dunia dan cara dia memandang dirinya sendiri dalam refleksi dia dalam cara dia memandang dunia. Jadi kan dunia kita itu kan cerminan dari pikiran kita Mas. Yes. Nah cara kita merespon dunia itu menunjukkan kita di level mana. Dan teman-teman level ini tersedia dalam istilahnya apa? Dalam spektrum Mas. Jadi bukan level 1 hard 1, ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Iya. Jadi kalau teman-teman level 2 tuh belum tentu pas 2. Bisa jadi 2,8, bisa jadi 2,1. Yes. Atau 1,9 gitu. Ya. Dan ini juga bukan berarti kalau udah di level 2 belum tentu balik level 1 ya. Bukan, karena bisa ini adalah jadi state. Jadi bukan. Itu adalah cara kita beroperasi. State of mind ya. Jadi ini cara kita beroperasi. Kadang-kadang saya bisa jadi beroperasi di level 4. Tapi ada hari mungkin saya beroperasi di level 1. Di kejadian yang berbeda. Yes. Yes. Jadi ini bukan kayak sekolah naik kelas gitu ya. Bukan. Kalau itu kan stages. Kalau ini states. Yes. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman udah lebih tercerahkan ya. Ini banyak yang nanya tentang itu soalnya kenapa kok kayaknya pasanganku susah berubah ya Mas. Padahal udah tak kasih beda level, beda tools gitu. Mas. Makanya kadang misalnya ada orang ikut kelas manifestasinya Mas Fadli terus tiba-tiba dia utangnya lunas, ininya tercerahkan. Pokoknya benar-benar keajaiban terjadi. Betul. Tapi orang yang sama ikut kelas yang sama hasilnya beda. Di seminar Unlocking Abundance yang 5 hari aja Mas, itu banyak yang masih ya testimoninya sih banyak ya, lebih banyak yang berhasil sih kalau misalnya kita ngomongin statistik ya, lebih banyak yang wah dapat testimoni ini, hubungannya membaik, tiba-tiba dapat rezeki tidak disangka-sangka, duit segala macam.
Tapi masih ada juga yang membuat aku agak terusik tadi ya. Iya, karena tadi kan Aku mayoritas kenapa ya udah Mas, kok di nggak level berubah 2. ya, nggak dapat apa-apa ya. Nah Yes. itu. Karena dia masih di level yang berbeda. Jadi kadang-kadang sebuah video di orang lain dapat insight, di orang lain nggak. Atau sebuah tools tadi, sebuah teknik. Sama-sama misalnya ngomongin meditasi, ada orang yang langsung dapat manfaat meditasi, langsung dapat kayak teman kita tuh langsung 4 bulan dapat 1,5 miliar gitu Yes. setelah meditasi kan itu. Yes, betul. Ternyata aku kalau meditasi kok nggak kerasa apa-apa ya Mas. Iya. Aku nggak tahu meditasinya berhasil nggak sih gitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu karena memang beda level. Jadi memang tugas kita memang sebanyak mungkin membawa orang naik level dari level 1 ke level 2, level 2 ke level 3, level 3 ke level 4. Ya. Ini jadi ketambahan satu checklist yang saya pikir ini jadi moral obligation Mas Angga. Yes. Untuk bisa memberikan tools yang tepat ya buat teman-teman Kedamaian ID di level yang berbeda. Karena Yes. selama ini ya jujur aja teman-teman mungkin saya perlu minta maaf ya. Karena mungkin dari sejak awal kita bangun sampai dengan hari ini banyak banget video yang udah teman-teman tonton itu semua nadanya hampir di level yang sama. Yes, 3 rata-rata. Gitu. Rata-rata di level 3. Iya. Atau 4. Atau 4 justru malahan kan yang mungkin beberapa di antara teman-teman ketika kita ngomongin di level 4 teman-teman merasa nggak dapat apa-apa atau justru nggak sependapat apaan kayak gitu itu Mas Fadli mungkin saya mah beda. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman sekarang mulai paham ya kalau ternyata memang itu nggak ada yang salah nggak ada yang benar cuma beda ini aja, beda state aja. Yes. Gitu. Dan nasihat kan kadang-kadang kontradiktif Mas antara satu mentor dengan mentor lain. Kayak si A ngomongnya gini, si B ngomongnya gini, mana yang benar? Bisa jadi dua-duanya benar. Tergantung level. Kayak misalnya teman-teman mungkin sering dengar, Anda harus fokus. Kalau ngerjain sesuatu harus fokus. Dulu kita waktu MLM disuruh fokus. Iya. Kita nggak bisa fokus. Kalau kamu chase dua ya, dua rabbit, dua-duanya akan lepas. Yes, malah gak dapat dua-duanya. If you chase two rabbit, both will escape gitu. Yes, Waktu kita di MLM dulu diajarkan. Dan itu benar. Tapi di satu sisi ada yang ngajarkan multiple stream of income misalnya. Mas Madi di Money Flow Mastery ngajarin kita perlu punya multiple stream of income supaya money container kita lebih kokoh kan gitu. Betul. Terus mana yang benar? Ya, astaga. Ya benar. Di level 1 dan 2 Anda perlu fokus. Sangat diperlukan, sangat penting. Di level 3 tidak terlalu penting. Di level 4 sebaiknya gak fokus bahkan. Sebaiknya justru malah tidak atas sama apapun. Iya. Karena orang-orang di level 3, level 4 terutama itu mereka punya istilahnya, mereka punya namanya immune to overwhelm Mas. Yes, immune to overwhelm. Iya, ada misalnya Elon Musk yang kita semua kenal kan, dia CEO-nya Tesla, CEO-nya Twitter, SpaceX. Coba dia ngurusin bikin roket gitu, dia ngurusin mobil kan, semua. Terus tiba-tiba dia ngeluarin Starlink kan gitu, ngurusin internet juga gitu. Oh, ini saya paham ini. Beberapa waktu terakhir ini Mas, beberapa mulai nanya ke saya dan rasanya saya menjawab dengan cara yang salah ini ya teman-teman mungkin nanggep. Ketika orang nanya ke saya, gimana caranya Mas Fadli membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan misalnya. Gimana caranya Mas? Dengan semua keterbatasan dan kesibukan kok bisa jalan semuanya baik-baik aja. Nah, saya mungkin secara singkat gitu ya, mungkin teman-teman saya jawabnya kayaknya gak perlu dibagi, baik-baik aja semuanya. Nah itu dia. Karena itu aku bahas loh di masterclassku yang Petapang Mandiri. Itu aku merasa bersalah sekarang menjawab itu. Ada salah satu kualitas yang dimiliki oleh teman-teman yang sudah naik level 3 dan level 4 itu namanya bliss. Bliss itu adalah sampai menyukai apa yang sampean lakukan sehingga work and play become one. I see. Pribadi dan pekerjaan menyatu. Jadi udah gak dipisahin urusan pribadi, urusan pekerjaan itu udah menyatu dan enjoy dua-duanya. Makanya dia gak perlu membagi waktu karena ya buat dia work and play itu dua-duanya satu. Dan sama-sama happy, ngerti? Jadi buat kita ya main ya kerja ya main. Iya. Pribadi ya kerjaan ya pribadi ya keluarga itu menurut kita normal sama. Tapi kan sampean gak bisa ngomong gitu ke orang yang baru mau naik. Itu yang rasa bersalahku muncul Mas. Oke lah berarti ini ya teman-teman mungkin kita akan bikin lebih beragam ya. Yes. Ke depan apa yang kita sharing di Kedamaian ID ini teman-teman begitu juga dengan tools-tools yang akan kita develop untuk teman-teman membangun diri juga perlu dengan jembatan yang jelas gitu ya dari setiap level itu. Karena ya tadi ada orang yang mungkin bukan sepenuhnya salah seseorang ketika memang
udah berusaha keras tapi merasa tidak dapat apa-apa gitu kan, udah berusaha make it happen gitu, make it works, tapi kok kayaknya nggak works buat saya ya Mas. Sementara dia dalam kondisi tertekan di mana di grup yang sama banyak orang testimoni positif bagus. gitu Kok kan. apa aku salah Berarti gitu aku ya? yang salah kan gitu. Apa aku gak bisa ngerjain? Merasa minoritas. Padahal belum tentu dia yang salah. Betul. Cuman salah pakai tools saja. Bisa jadi, ya bisa jadi. Beda level, beda tools, beda efektivitas. Iya. Kayak misalnya sampean pernah bilang afirmasi itu udah agak kuno. Nah itu di level 3 memang tidak dipakai lagi. Tapi bukan berarti kuno Mas. Statementmu tidak salah, tapi Iya. ada ininya Mas, ada urutannya. Kita perlu lebih sering bahas ini biar jadi obrolan keseharian ya tentang level 1, 2, 3, 4 ini supaya di level yang lebih tinggi lagi nanti ada teknik yang beda lagi yang nggak dipakai lagi gitu. Betul. Jadi memang beda. Betul. Dan ini juga akan jadi skill yang bagus banget ya. Mungkin kita perlu bikin kelas khusus tentang ini gitu. Aku tadi juga diwawancara sama Mas Hendra dari Ngaji Roso dibahas. Nih Mas Angga nih aku bingung kenapa nasihatnya agak beda sama banyak orang. Tergantung yang nanya aku bilang dan aku harus berasumsi teman-teman tuh ada di level karena ilmu tuh gampangnya ada ilmu bumi, ada ilmu langit Mas. 1, 2 tuh kita perlu pakai ilmu bumi dulu menurutku Mas. Betul. 3, 4 baru kita mainan ilmu langit kan gitu. Aku jadi makin inget dosa Mas. Tadi Mas Hendra tadi nanya, ada pelatihan-pelatihan yang ngajarkan tentang bagaimana menciptakan miracle, menciptakan keajaiban. Sedangkan Mas Angga tadi bahas high income skill gitu. Iya. Kan beda. Jadi yang mana yang bener nih kalau untuk dapat duit ini? Kalau mau duitku banyak aku harus punya high income skill atau harus menciptakan keajaiban gitu. Dua-duanya perlu dilakukan. Dua-duanya perlu dilakukan kan kita berangkat dari sana kan gitu. Jadi memang agak tricky memang kayak kita kan pernah bahas di beberapa video sebelumnya kan tentang kerja keras. Kalau aku harus mulai dari nol, dari awal aku ngapain? Karena aku nggak jawab aku akan meditasi terus. Iya kan sama nonton kan video. Maksudnya kalau mulai dari nol ngapain dong? Aku meditasi gitu. Enggak, aku enggak bilang rumah aku kan gitu. Aku akan prospek sebanyak mungkin, aku akan double job. Cari peluang, kerjain apa yang bisa. Bukannya meditasi. Karena meditasi itu level 3. Tapi kalau dia bangkrut gak punya duit, kemungkinan besar dia tidak di level 3 Mas. I see. Yes. Ya, aku mempercayainya ya, aku mengamininya kalau itu. Yes. Oh my God. Oke, ini satu hal yang akhirnya tercerahkan ya teman-teman ya. Padahal tadi siang tuh masih ratusan kilometer dari sini jaraknya teman-teman. Cuman menuju ke daerah sini saya harus mampir ini saya bilang. Harus podcastnya. Perlu klarifikasi ini karena siap. perlu dicerahkan gitu kan. Perlu clear banget tentang ini dan ternyata ya lumayan banyak banget ya teman-teman ya dapetin sesuatu saya malam hari ini. Karena syutingnya malam ya, walaupun mataharinya ada banyak di sini ya. Tapi ya satu hal yang memang ini Mas, kenapa juga akhirnya tetap excited untuk mendalami lagi supaya kedamaian ID ini kan pengen panjang banget. Saya nggak tahu sampai kapan, sekuat tenaga saya akan bangun terus gitu. Sampai kapanpun supaya teman-teman selalu bisa dapetin sesuatu dari sini gitu ya. Jadi feedback apapun yang teman-teman bisa kasih juga boleh komen aja di bawah gitu ya. Ternyata gitu ternyata Mas Fadli. Insight apa yang teman-teman dapat gitu. Walaupun cuma sekedar 1-2 kalimat yang mungkin bisa bikin teman-teman tercerahkan. Selain teman-teman juga bisa mendapatkan jariah mungkin ya gitu ya. Untuk akhirnya bikin orang lain juga mendapatkan point of view yang berbeda. Karena teman-teman ngasih catatan di dalam komen kita. Atau memang pertanyaan yang mungkin bisa membuat ini lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Gitu ya, komen-komen aja ya. Wah. Mungkin bagian yang ini kita cukupin dulu Mas Angga. Oke siap. Kita akan lanjut ke sesi 2 ya. Oke. Thank you teman-teman. See you and bye-bye.